diberi kesempatan oleh Pak Santoso untuk menjelaskan menu terbaru daripada Royal Key ya, yang update kemarin ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kita punya koin ya. Setiap koin ini boleh kita setting, satu kali setting semuanya ngikut ya. Jadi ini saya beli koin banyak ini ya. Oke, jadi teman-teman tinggal klik yang menu bawah ini, menu bawah ya. Kalau teman-teman klik yang ini ya, kemudian klik pengaturan transaksi, maka semua koin itu akan mengikut settingan itu ya. Nah kemudian saya contohkan secara real time kepada teman-teman ya. Saya contohkan di sini saya, kalau saran dari Pak Aflen, cari yang minus, jangan cari yang plus ya. Maksudnya apa? Lihat di sini teman-teman. Ya lihat di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman pilih koin yang lagi plus, itu berarti dia lagi mau naik ya kayak gini. Nah ini jangan dipilih ya. Kenapa? Karena yang namanya koin ada saatnya naik, ada saatnya turun ya. Nah jadi saya contohkan sekarang, saya pilih koin mana ya. Oke. Kemudian setelah kita pilih koin, kita klik yang bagian bawah itu ya, resetting ya. Nah tadi Pak Santoso sudah jelaskan money management kan. Saya contohkan di sini $10. Nah teman-teman di sini bebas ya, mau $10, mau $20, sesuaikan dengan uangnya ya. Kalau uang teman-teman ada di atas 500 juta, ya berarti 5%-nya adalah sekitar 25 juta. Ya dibagi aja, bagi 10 USDT berapa? Nah teman-teman bisa isi mau 100, mau 1000 ya. Nah ini saya kasih contoh 10 ya. Nah, kemudian di bawahnya ada margin call limit. Margin call limit ini artinya adalah penurunan harga ya, yang kita kasih perintah ya. Nah, untuk yang menu baru itu berlaku di 5 layar, 5 kali penurunan ya, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman bisa klik yang bawah kalau mau ikut settingan daripada Dev ya, daripada Royal Key, daripada pusat. Dan ini udah sangat bagus sebenarnya. Saya kasih contoh, saya klik yang bawah ini, saya klik ya. Oke, nah itu teman-teman lihat ini udah berubah ya, udah berubah. Maka ketika saya klik yang bawah ini, yang atas ini berubah jadi 7, yang settingan yang ini juga dia ngikut, ini semua udah ngikut. Nah tinggal kita rubah aja lagi mana yang mau kita rubah ya. Nah, kalau misalnya saya rubah ini yang di atas menjadi 5, maka tinggal kita klik aja ya, 5 ya. Nah, kemudian 1,3% ini adalah, saya jelaskan ulang, 1,3% ini adalah target profit ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah paham bahwa wah kecil sekali ini profitnya 1,3%, tidak ya. Kenapa? Karena setelah harga naik, harga koin ini ya naik di atas 1,3%, dia belum akan terjual. Dia akan terjual setelah harga turun 0,3% ya. Jadi ketika harga 2%, 3% belum turun 0,3%, maka robot belum akan menjual koin itu ya. Nah di sini teman-teman bisa buat mau 10%, mau 20% bisa. Tapi teman-teman akan rugi sendiri kalau teman-teman buat 10%. Karena tercapainya bisa besok, lusa, atau minggu depan, atau bulan depan. Jadi lebih baik kita setting kecil. Dan menariknya, mulai kemarin ini bisa kita buat 1%. Ya, kalau minggu lalu itu minimal 1,1%, kalau sekarang bisa 1%. Tapi sebaiknya teman-teman buat minimal 1,1 atau 1,3%. Kenapa? Karena ada fee transaksi daripada Binance. Fee transaksi sekitar 0,1% teman-teman. Kalau seandainya teman-teman isi di sini, ya teman-teman isi di sini 1,3%, anggap saja harga koin ini naik 1,3%, ya naik di sini 1,3%, kemudian dia langsung drop 0,3%, maka disinilah teman-teman koinnya terjual. Berarti teman-teman untung 1%. 1% dikurangi dengan fee daripada Binance berarti untung sekitar 0,9%. Oke, yang mau dijelaskan adalah yang di margin konfigurasi. Ini adalah penurunan layarnya ya. Karena saya klik 5, maka inilah maksud daripada 5 time atau 5 layar atau 5 kali penurunan. Dan ini adalah settingan daripada Dev, daripada robot ya.
Nah, teman-teman kalau mau setting sendiri bisa ya, atau mau ikut copy trade. Jadi teman-teman nggak mau pusing setting-setting, mau ikut copy trade aja, ya seperti yang dijelaskan tadi silahkan ya. Atau teman-teman harus pahami bahwa setiap master copy trade dia punya fee beda-beda ya daripada untung yang follow dia ya. Ada yang 1%, ada yang 5%, setiap ada profit trading ya. Nah, kalau yang ini adalah settingan daripada Dev. Nah, saya contohkan di sini ya, ini adalah layar pertama, ini layar kedua, ini layar ketiga, layar keempat, ini layar kelima, dan ini adalah nilai aset teman-teman yang turun. Jadi ketika teman-teman beli koin ya 10 USDT tadi, kemudian nilai asetnya turun 3,5%, maka robot belum akan membeli ya kalau belum terjadinya callback ya, callback atau di sini saya kasih lihat. Nah, ini teman-teman ya, kalau belum terjadinya callback ya, saya jelaskan ulang ya. Nah, ini kalau belum terjadinya callback 0,5%. Nah, yang pasan tadi bagus juga, itu bisa kita tiru 0,4. Teman-teman jangan buat 0,1 karena akan rugi nanti. Ketika harga turun misal ya, 5%, terus naik dikit 0,1, robot langsung membeli koin tersebut. Padahal dia mau turun lagi. Ya, idealnya 0,4 atau 0,5 ya. Oke. Nah, yang di sini artinya ketika harga turun, anggaplah di sini turun 5%. Ya, naik 0,4, barulah dia akan menggunakan 2 kali lipat daripada dana teman-teman. 2 kali lipat dari 10 tadi. Kan di awal kan 10 ya. Oke. Kemudian nilai aset teman-teman yang tadinya minus 4% berubah karena dia beli lagi barangnya, komoditinya, berubah menjadi sekitar 1% teman-teman. Kemudian ternyata harga turun lagi. Ya, turun lagi 4%. Ya. Sekali lagi, robot belum akan melakukan pembelian kalau belum naik 0,5%. Ya, meskipun dia drop sampai harga bawah sekalipun, sampai 20% sekalipun, dia belum akan melakukan pembelian di layar kedua ini. Ya, ketika naik 0,5%, barulah robot akan menggunakan dana sebesar 4 kali lipat dari open posisi awal. Itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian dari sini nilai aset teman-teman yang 4% ini akan berkurang ya, nilai aset minusnya menjadi sekitar 1-2%. Itu kalkulasinya sudah ada otomatis di robot ya. Nah, kemudian ternyata turun lagi nih, turun lagi nilainya 4,5% ya. Nah, kemudian robot sekali lagi belum akan melakukan pembelian kalau belum terjadinya kenaikan harga di 0,4%. Setelah terjadi kenaikan harga, barulah dia melakukan pembelian 8 kali lipat dari open posisi awal. Nah, teman-teman, kalau kemarin ketika harga drop sampai layar kelima atau ke-6 ke-7, kita mau profit itu semuanya harus terjual secara totalitas, secara semua ya. Tapi sekarang teman-teman misal ya, di sini ya, saya kasih tahu, misal harga drop di layar keempat, berarti dana yang sudah digunakan adalah $20, $40, $80, $160 ya. Dan ini akan membuat nilai aset teman-teman itu di kisaran 1-2% ya. Nah, kemudian ternyata harganya drop lagi ya, dia menyentuh layar kelima ya. Di sini teman-teman layar kelima. Ketika dia drop lagi nilai asetnya turun 8%, maka teman-teman di sini robot sudah akan melakukan pembelian 32 kali lipat dari open posisi awal, berarti $320 ya, $320. Dan menariknya teman-teman, ya kalau kemarin semua aset ini kalau mau terjual semua secara total, kalau sekarang tidak. Jadi dimulai dari layar kelima, ini dianggap pembelian awal. Kalau teman-teman melakukan setting, ya kalau teman-teman melakukan setting di, nah saya buka. Oke, teman-teman melakukan setting di sini teman-teman. Di sini ya, di sini. Ini artinya apa? Ini mulai berlaku di layar kelima. Ya. Artinya apa? Di sini teman-teman, ya layar kelima itu bisa kita rubah mau 1%, mau 1,1 atau 1,2 atau mau 10%. Ya. Kalau saya sepakat dengan Pak Supri ya, minimal di 1,1%. Artinya apa? Artinya koin kita tinggal klik konfirmasi ya. Artinya ketika kita klik konfirmasi tadi, pembelian koin yang di sini ya,
pembelian koin yang di sini setelah harga turun ya, harga jatuh di layar kelima, berarti robot sudah menggunakan dana 320%. 320 kali $10 berarti $320. Oke. Nah, kemudian anggap saja dia beli di harga ini dasarnya ya. Kemudian harga naik sedikit di angka 1,1%. Sesuai kita perintah ya. Maka turun sedikit 0,1%. Kalau kita buat 0,1%, maka semua koin yang di sini yang dibeli di layar 5 otomatis menjadi USDT ya. Artinya teman-teman, meskipun keadaan koin teman-teman itu masih floating, masih merah ya, di sini belum terjual nih. Ini teman-teman punya aset di sini belum terjual. Tapi di sini sudah terjual teman-teman. Ini menarik sekali ya. Nah, kalau teman-teman setting di sini 5, kalau seandainya ini saya buat ya di sini ya. Ini saya buat 6. Coba lihat, fokus ke atas ya. Saya buat 6 ya. Oke, saya buat 6 ya. Saya buat 6, kemudian ini sudah paham tadi ya. Artinya robot akan menjual ketika harga tertinggi turun 0,3%. Sudah paham ya? Nah, teman-teman sekarang fokus di sini. Nah, teman-teman fokus di sini di margin konfigurasi. Karena saya klik 6, dia pasti muncul layar 5 dan layar 6. Oke, saya klik ya. Oke, oh bukan, salah. Yang bawah teman-teman, sorry. Yang ini ya, yang ini. Nah, saya klik ya. Nah, ini dia. Dia akan muncul di sub 5 dan sub 6. Apa artinya? Artinya begini teman-teman. Teman-teman di layar kelima tadi, ya. Nah, layar kelima. Jadi dia melakukan pembelian di $320. Oke. Nah, kemudian ketika harga koin yang dibeli oleh robot di layar kelima ini naik sedikit 1,1% ini ya, 1,1% dan turun 0,1 kalau kita setel di 0,1. Nih dia setelannya, nih. Oke, sorry. Nah, ini setelannya teman-teman. Kalau teman-teman setel di 0,3, maka setelah harganya naik 0,3, turun 0,3 baru dia terjual. Tapi biasanya biar cepat di sini kami buat 0,1 ya biasanya ya. Ini khusus sub ya. Ini beda teman-teman. Kalau yang ini adalah khusus untuk layar 5, 6 dan 7 dan berikutnya. Kalau yang di atas ini untuk layar 1, 2, 3, 4 ya. Jadi beda teman-teman ya. Nah, anggaplah sekarang sub, ingat nih, ini sub ya, sub posisi saya buat 0,1%, oke? Kemudian saya buat layarnya 6 kali ya, 6 kali. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi di sini, dia pasti muncul dua kesempatan, yaitu layar 5 dan layar 6. Saya klik ya, itu dia. Nah, ini artinya apa? Ini teman-teman bisa rubah ya, saya rubah dulu biar asik ya. Anggaplah saya rubah 1, yang di atas saya biarkan 1,3 ya. Artinya apa? Ketika robot ini melakukan pembelian di layar kelima ya, kemudian di sini ya, misalnya layar kelima di sini ya, kemudian layar kelima ya, kemudian harga naik di sini, naik 1,1%, oke? Kemudian dia drop 0,1 sesuai yang kasih perintah tadi ya, berarti dia profit 1%. Berapa? 1% dari berapa? 1% dari 320 teman-teman ya. 1% dari ini teman-teman ya, teman-teman akan dapat profit 1% dari ini. Jadi jangan heran nanti kalau teman-teman nggak setting, teman-teman rugi. Jangan heran nanti kok saya bisa dapat profit banyak nih, padahal di layar kelima, padahal koinnya masih merah gitu kan. Dan teman-teman dapat profitnya dari sini teman-teman, $320 kali 1%. Nah, itu artinya ya. Tapi kalau ternyata setelah terjadi pembelian layar kelima, ternyata dia drop lagi nih, nilai aset teman-teman minus 10% misalnya, karena di sini settingannya 10%, nilai aset turun 10%, setelah itu dia naik 0,4% yang settingan pembelian tadi ya, maka robot melakukan pembelian di layar ke-6. Berapa kali lipat dana yang digunakan? Sesuai perintah nih. Ya, kalau di settingan robot ini berarti 64 kali lipat, berarti $640. Oke, sekarang kita punya kasus 2 ya. Pertama, kita punya dana, layar kelima sudah dibeli, oke? Layar ke-6 sudah dibeli, oke? Nah, sekarang
dia terpisah teman-teman. Kalau teman-teman mau ikut, jadi dia settingannya ini ada dua teman-teman. Oke, saya sampaikan secara pelan-pelan ya, biar teman-teman paham. Ini artinya apa? Kalau teman-teman klik, ini akan membuat setiap pembelian koin di layar kelima dan layar keenam itu profitnya sendiri-sendiri. Ya, tapi kalau teman-teman nggak klik ini, maka dia secara total, ya, pembelian awal, pembelian layar pertama, layar kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu digabung total menjadi satu ya, sehingga membuat nilai asetnya kalau minus secara total tahu, ketika profit maka secara total juga di atas 1,1% profit baru dia terjual ya. Oke, sekarang kita punya dua kasus ya, di mana tadi di sini saya buat lagi ya, saya rubah lagi di sini karena saya belum konfirmasi. Tadi layarnya 6 ya, atau kita bisa buat 7 biar teman-teman paham ya. Nah ini ini hati-hati teman, kalau teman-teman nggak rubah rugi teman-teman ya. Rubah dulu paling tidak di 1,1% atau 1,3% ya. Oke, ini otomatis berubah juga ya. Layar pertama, layar pertama, layar kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ya. Kami biasanya sampai layar kelima saja teman-teman, cuman harus saya jelaskan juga apa makna beda-bedanya ini ya. Saya jelaskan ya. Oke, kita klik konfirmasi, kemudian kita klik, teman-teman lihat ini nih, ini pasti ada 5 kelompok, ada 3 kelompok dia, yaitu layar 5, 6, dan 7. Oke, saya klik ya. Nah ini dia nih, ya, layar kelima, 6 dan ke-7. Nah teman-teman, ini menarik sekali. Artinya, ketika misal kita buat, anggaplah di layar kelima ini, profitnya 1%, yang di sini 1, yang di sini 1,3, atau kita mau buat 2% misalnya ya, suka-suka ya, atau biasa 1,1 ya. Nah, jadi misal nih, harga turun sampai layar ke-7 ya. Nah, pembeliannya beda-beda teman-teman. Koin yang dibeli oleh robot tadi, di posisi layar ke-7, ya, kalau teman-teman kasih perintah 1,1%, artinya apa? Ketika harganya naik 1,1%, harga apa? Harga koin yang dibeli di layar ke-7 ini saja, ya. Ketika harga naik 1,1% dan turun 0,1%, karena saya kasih perintah 0,1. Kalau teman-teman kasih perintah 0,2, ya turun 0,2 baru dia ngejual. Maka koin ini sudah terjual, udah habis, udah jadi profit. Dan menariknya teman-teman, profitnya ini tidak dipotong oleh royalti. Jadi khusus layar yang kelima, keenam, dan ketujuh, ketika ada profit 100% milik teman-teman, 20%-nya tidak terpotong. Nah kalau tidak terpotong ya berarti itu murni ya, tidak ada bagi hasil untuk sharing-sharing profit ya. Dan ini benar-benar sangat membantu sebenarnya ketika harga turun ya. Nah anggaplah udah selesai nih layar yang ketujuh. Bagaimana dengan yang ke-6? Kan begitu masalahnya. Oke, teman-teman, koin yang dibeli oleh robot di layar ke-6 tadi, karena kita kasih perintah dia berdasarkan stroke, ya, maka ketika harga naik 1%, karena kita kasih perintah 1% ya, ketika harga naik 1% dan turun 0,1%, karena kita kasih perintah 0,1, maka koinnya otomatis terjual. Selesai sudah yang di layar ke-6, oke? Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya yang kelima? Oke, beda lagi dia teman-teman. Layar yang kelima tadi juga sama, ya. Nah, semua koin yang dibeli oleh robot di layar kelima ini, karena kita kasih perintah 1%, atau misal teman-teman buat di sini kasih perintah 2% misalnya. Berarti teman-teman memberikan instruksi kepada robot, semua koin yang dibeli oleh robot di layar kelima ini, ya, ketika harga naik, harga aset yang dibeli di robot oleh robot di koin yang layar kelima ini ya, naik 2% dan turun 0,1%, maka otomatis koinnya terjual. Ya, jadi teman-teman tinggal klik konfirmasi nih, ya, klik konfirmasi, pastikan lagi settingan yang ini, pastikan betul ya, cek lagi. Ini artinya apa? Koin-koin yang layar kelima, keenam, dan ketujuh ya belum akan terjual ketika harga belum turun 0,1%. Kalau teman-teman buat 0,1, kalau teman-teman buat 0,3 belum akan terjual kalau belum turun 0,3, apa gitu ya. Biar cepat saya mesti 0,1 ya.
Nah, kemudian sama teman-teman, kalau buy in callback ini sama ya. Ini secara ini ya, secara total ya. Kalau yang di atas ini untuk layar yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, berikutnya, kalau teman-teman menginginkan ya, ketika robot melakukan pembelian di layar kelima, kemudian melakukan ini saya rubah dulu ya. Saya rubah jadi 5 ya. Nah, kemudian teman-teman pengen bahwa koin itu langsung terjual ketika naik sedikit tanpa harus dia balik harga awal. Teman-teman tinggal klik konfirmasi di atas itu. Oke, klik konfirmasi. Tunggu sebentar. Nah, kemudian ini harus diklik. Oke, saya klik ya. Saya klik. Kemudian saya klik konfirmasi. Kemudian saya klik start. Oke, saya tunggu ya, teman-teman. Saya konfirmasi lagi. Nah, ini koin sudah berjalan, teman-teman. Ya, teman-teman lihat, ini artinya apa? Ini artinya adalah model penjualan satu gudang. Satu gudang apa? Menyeluruh. Kalau teman-teman klik yang ini, maka settingan yang sub 5, 6, dan 7 tadi batal semua. Artinya, walaupun robot itu sudah melakukan pembelian di layar kelima, kemudian ke-6 dan ke-7, kalau teman-teman klik yang model satu gudang, ini ya, Wool Warehouse Mode, ini model satu gudang. Artinya, robot akan menghitung total nilai aset semua pembelian koin tadi di layar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ya. Kalau teman-teman setting sampai 5 ya kelima. Dia nggak akan menjual di layar kelima tadi meskipun 0,1% 1,1% naik, enggak ya. Nah, kalau mau ya itu tadi diklik ya. Oke, sekarang saya klik ya. Saya klik warehouse, saya konfirmasi. Nah, maka batal teman-teman. Ya, kalau saya klik seperti itu, maka koin yang dibeli di layar kelima, ya, kemudian naik, koin yang dibeli di layar kelima tadi naik 1,1%, dan ternyata turun 0,1, yang harusnya saya profit di pembelian koin yang kelima, saya nggak profit. Kenapa? Karena robot menghitung secara total nilai aset kita yang di sini. Ya, ketika nilai aset kita di sini profit di atas 1,1%, dia akan secara total. Tapi kalau saya menginginkan koin yang di layar kelima tadi dia terpisah, dia akan terjual dengan sendirinya walaupun posisi masih floating, saya klik yang ini ya, pastikan ini diklik teman-teman, ini pastikan diklik. Oke, saya klik ya, saya konfirmasi lagi ya. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman menginginkan ya, contoh apa, wah ternyata dia udah layar ke-5 nih ya, layar kelima ya, kemudian harga koin yang dibeli di layar kelima tadi naik 1,1%, anggap seperti itu ya. Ternyata langsung turun 0,1%. Maka disinilah kita punya profit teman-teman. Berapa? Kita punya profit 1%. 1% dari mana? 1% dari semua USDT yang dibeli oleh robot di layar kelima tadi. Berapa? 320 US dollar. Udah nggak? Jadi teman-teman punya profit 1% kali 320 dolar. Nah, karena saya klik cycle, dan di atas ini tadi kan saya klik cycle, maka ketika ternyata harga kan masih di layar keempat. Oke, bentar, wait. Nah, hilang dia. Nah, harganya kan sudah di layar keempat. Ternyata turun lagi, dia akan ngebeli lagi. Artinya teman-teman, ini menarik sekali bahwa apa artinya teman-teman bisa lihat ya di sini ya, saya kasih lihat yang mana yang ada, yang merah paling besar ini. Bentar. Tadi ada yang mau nani saya. Nah, ini teman-teman ya. Ini sedang ancang-ancang untuk melakukan pembelian ya. Nah, ini sedang ancang-ancang ya. Ketika harga dia mencukupi di atas layar kelima, maka dia akan menjadi layar kelima. Ini saya klik, ini settingan sebelumnya ini ya. Oke, margin configuration layar kelima. Nah, ini 8% ya. Nah, ini 8% nih. Sementara posisi sekarang aset koin ini di 5%. Nih, teman-teman, di 5% ya. Sekarang koin Theta ini udah di layar keempat. Oke. Kemudian nilai aset saya segini. Ketika nilai aset saya ini menjadi 8% ya, maka dia udah menyentuh di layar kelima nih.
maka dia udah nyentuh di layar kelima ini ya teman-teman ya, 8%. Artinya ini saya udah siap-siap ini ya. Saya berharap harga turun, nilai aset saya turun 8%. Kenapa? Ketika nilai aset saya turun 8%, berdasarkan perintah settingan ini dan harganya naik balik di sini ya di 0,5%, maka robot langsung melakukan pembelian di layar kelima ini. Berapa? Dia melakukan pembelian di 16 kali lipat dari modal. Oke, 16 kali lipat. Nah, karena saya klik submode tadi, ya, karena saya klik submode, artinya ketika harga naik sedikit 1,1%, maka saya langsung profit di sini, ya. Meskipun koin saya lagi dalam keadaan floating, teman-teman. Jadi teman-teman lihat, ini koin saya dalam keadaan layar keempat. Layar keempat, ya, di sini ada minus 5, ya. Tapi saya bisa profit, karena apa? Kalau seandainya pergerakan harga ini dia beli jual, ya, beli jual di layar kelima, kemudian jual lagi, beli lagi. Maka ketika kita klik yang di sini tadi, teman-teman, itu pembelian di layar kelima oleh robot dianggap oleh pembelian pertama gitu, teman-teman. Kalau dulu kita harus cut loss dulu, kita harus jual dulu, atau kita floating, kita nunggu dulu harga naik, nunggu dulu semua aset kita naik, baru kita mau ini. Kalau sekarang tidak, ya teman-teman, walaupun posisinya koin ini dalam keadaan minus, ya, nilai asetnya minus 5, saya malah berharap menjadi minus 8 sehingga menyentuh di pembelian layar kelima kan, sehingga saya bisa profit dan bahkan lebih besar lagi profitnya teman-teman, tanpa kita harus menjual nilai koin aset kita yang di layar 1, 2, 3, 4, 5. Itu maksudnya ya, menu barunya teman-teman ya. Oke, sampai di sini udahan dulu ya. Sebenarnya masih banyak yang mau disampaikan. Ketika di layar 5 terjual, ini pertanyaan yang menyangkut terkait Pak Epipian atau ya, seperti apa? Kayaknya ini nyangkut ke pertanyaan Pak Epipian. Oke. Kalau misalnya kita tidak terapkan settingan yang submode layar, ya, ketika dia terjual, artinya pasti profit. Ya, jadi ketika terjual itu pasti profit, teman-teman. Kita di trading di sini, trading kripto itu kita bisa profit ketika harga naik. Nah, ketika harga naik, terjual itu pasti profit. Nah, otomatis dia langsung beli lagi kalau dia akan langsung ambil posisi lagi kalau kita aktifkan cycle. Kalau kita aktifkan one shot, dia tidak akan bekerja lagi. Seperti itu. Bantu jawab, Hasan, boleh? Boleh. Ya, baik teman-teman, khusus yang tadi, ya saya paham pertanyaannya, baru paham ya. Oke, jadi gini teman-teman, saya kasih khusus yang pertanyaan yang barusan ya. Jadi tidak akan langsung beli, mau kita klik one shot atau mau kita cycle, karena robot akan melakukan pembelian ketika harga down, ketika harga drop teman-teman ya. Nah, saya kasih contoh di sini. Tadi kita kan koinnya tadi kan di layar 5 nih ya. Oke, kemudian naik 1,1%. Oke, anggaplah langsung turun 0,1%. Maka koin ini langsung terjual ya, langsung terjual dan profit. Apakah dia langsung melakukan pembelian? Jawabannya tidak, teman-teman. Mau dia one shot, mau dia cycle. Kenapa? Karena posisi koinnya di sini. Karena nilai aset teman-teman di sini ya. Nah, dia akan melakukan pembelian kalau harga ya drop lagi gitu teman-teman. Kalau harga nilai aset teman-teman secara total ya, nilai aset teman-teman secara total drop lagi 8%, ya dia ngebeli lagi. Ya, jadilah layar kelima. Dan ternyata pembelian koin di layar kelima tadi ya naik 1,1%, kemudian turun 0,1, ya terjual lagi, ya profit lagi. Padahal posisi masih floating. Apakah dia langsung ngebeli? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia belum turun. Kalau mau ngebeli dia mesti turun dulu kan, menyentuh layar kelima ini. Tapi kalau seandainya dia terus naik, maka nilai aset teman-teman kan menjadi menuju profit. Nilai aset totalnya menuju profit. Dan semua ini menjadi satu ya, layar 1, 2, 3, 4 menjadi satu. Ya, yang layar kelima itu tidak terbeli karena dia belum turun. Dia akan terbeli kalau dia turun. Jadi teman-teman sekarang berdoalah harga down. Jadi gitu. Oke, terima kasih. Lanjut, Mas.
Ya. Saya tambahkan lagi dari materi Pak Happy, jadi sebenarnya developer menginginkan ketika harga jatuh pun kita masih bisa profit di layer 5, layer ke-6. Oke. Ya, dengan settingan yang baru. Apalagi keuntungannya, ketika dia makan layer 5 dengan 32 kali pembelian, ketika dia profit, dia akan jual semuanya 32 kali tadi. Artinya apa? Equity kita akan bertambah lagi. Nah, itu keuntungan kedua. Nah, itu. Jadi equity bertambah karena settingan sebelumnya nyentuh layer 5 minusnya masih minus 3, tapi dengan itu diposisikan sebagai submenu pembelian trading baru, ya itu otomatis naik sedikit aja udah profit dan dia akan jual plus profitnya yang sudah di ini Pak Happy Dian tadi, dan kita memiliki kesempatan equity bertambah lebih kuat lagi. Nah, itu tambahannya. Lanjut Ya, Mas Irfan. seperti biasa, makan odading bersama kawan, di atas baki ada kopi. Ingin trading yang pasti cuan, pakai Royal Key, pastinya bikin happy. Oke, terima kasih. Sampai ketemu.